Bunda Jeminiansa, baik untuk video kali ini aku akan share kepada teman-teman mengenai tentang kurikulum vitae yang mampu membawa aku study abroad ke Romania, seperti itu teman-teman. Dan mohon maaf apabila nanti aku tidak bisa share semuanya kayak gitu, karena ada reference nama-nama orang penting seperti dosen aku, kemudian beberapa pemangku jabatan lainnya seperti itu yang aku tidak bisa share ke teman-teman. Tapi itu tidak jadi permasalahan karena nanti teman-teman bisa mungkin ambil beberapa poin penting yang mungkin sekiranya teman-teman itu jadikan acuan untuk membuat kurikulum vitae seperti itu. Dan berikut videonya. Oke, baik teman-teman, di sini aku akan coba menjelaskan mengenai CV aku yang mampu membawa aku study abroad ke Romania dan mendapatkan scholarship kayak gitu ya teman-teman. Dan tentu aja yang pertama, ingat teman-teman, yang pertama itu nama kalian ya, nama kalian, terus sampingnya itu ada fotonya itu jangan yang formal banget, jangan yang gak formal atau informal, sedengan aja gitu. Teman-teman juga pasti tahu lah gitu. Kayak gitu sih kalau saran aku. Terus bawahnya itu tentang media sosial kalian, ada email, LinkedIn, Instagram, mobile phone, kemudian jangan lupa sama alamat kalian. Teman-teman bisa cek nanti di CV Europass, itu sama, format yang aku pakai itu sama kayak gitu. Nanti tinggal kalian pilih aja gitu ya teman-teman gitu. Terus bagian summary itu adalah sebenarnya kalian itu siapa, menjelaskan kalian itu siapa sih kayak gitu, bahwa aku adalah lulusan dari kampus ini, kemudian dengan major ini, kemudian aku ketertarikannya di bidang ini, seperti itu juga kalian masukin teman-teman. Terus bawahnya lagi itu ada education. Untuk teman-teman yang mungkin masih duduk di bangku SMA terus mau bachelor kayak gitu, ya tentu aja kalian masukin SMP ataupun SMP dan SMA, maaf. Tapi kalau untuk yang mau melanjutkan master student, nah itu kalian cukup masukin S1 aja. Kalau aku cukup masukin S1 karena kayak gitu teman-teman. Tapi kembali lagi ke teman-teman, nyamannya seperti apa. Aku masukin S1 aja gitu. Aku di bagian education aku cukup masukin universitas aku mana, kemudian aku dapat IPK berapa gitu, terus major aku apa, judul skripsi aku apa, achievementnya apa. Pada saat kala itu aku achievementnya itu aku dapatkan beasiswa gitu teman-teman. Kalian masukin aja kalau misalnya kalian dapat juga gitu. Terus bawahnya itu adalah personal experience itu yang pertama aku, setelah aku wisuda itu aku ngajar di salah satu SMP dari Jakarta itu selama 10 bulan itu. Jadi aku sempat gap year teman-teman, tapi gap yearnya aku itu bukan untuk aku diem aja, enggak, justru aku mengasah kemampuan aku di kala itu. Aku ikut kegiatan volunteer, aku ikut kegiatan berbagai macam, aku ikut kerja juga kayak gitu. Nah mungkin teman-teman isilah waktu-waktu tersebut dengan hal-hal yang meningkatkan soft skill dan hard skill teman-teman kayak gitu ya. Terus itu pengalaman aku kerja. Terus bawahnya itu adalah part time job, itu aku mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2024 part time job kayak gitu. Aku ikut di salah satu perusahaan kayak gitu teman-teman. Terus tahun 2022 itu juga aku membantu akreditasi prodi, itu aku juga masukin, dan alhamdulillah achievementnya prodi aku itu tepatnya di Universitas PGRI Jakarta, prodi pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, itu mendapat akreditasi unggul teman-teman. Nah aku juga masukin tuh di situ gitu. Itu pengalaman yang luar biasa menurut aku karena aku banyak sekali keterlibatan bersama dosen pada kala itu kayak gitu. Jadi belajar banyak hal lah kayak gitu. Di samping itu juga masih banyak lain lah, intinya professional experience kayak gitu ya teman-teman ya. Masukin aja pengalaman kerja kalian, kemudian mungkin selama kalian di bangku sekolah gitu, apa aja masukin aja. Oke, tapi ingat harus pilih-pilih yang relevan juga gitu ya. Terus bawahnya lagi itu ada award itu adalah pencapaian teman-teman. Kalau di sini aku pada saat itu aku menjadi best delegate baik itu nasional dan internasional. Yang nasional itu ada di Wonosobo, kemudian yang internasional itu ada di Kuala Lumpur, Malaysia, seperti itu. Pada saat di Kuala Lumpur, Malaysia itu aku mengikuti konferensi kayak gitu. Terus itu aku jadi best delegate. Nah terus ada lagi
aku pada kala itu juga mendapat juara 3 kalau nggak 2 itu lomba tari kayak gitu, aku masukin kayak gitu teman-teman. Terus habisnya di bawahnya award, poin berikutnya itu adalah sertifikat. Nah sertifikat di sini entah sertifikat aku volunteer, aku konferensi, MUN kayak gitu, aku masukin di situ kayak gitu ya teman-teman. Padahal masukin bukan masukin bukan masukin sertifikatnya, tapi masukin bahwa pencapaian kita itu dapat apa aja, sertifikatnya itu apa aja, aku masukin di situ gitu ya teman-teman. Terus pada kala itu aku diutus menjadi fasilitator gitu, fasilitator latihan dasar kepemimpinan, aku juga masukin tuh di situ. Karena pada kala itu aku alhamdulillah menjadi ketua HMP PPKN di PGRI, UPY seperti itu. Nah, terus aku masukin di situ kayak gitu. Karena diminta untuk menjadi fasilitator LDK bagi teman-teman yang hendak mau meneruskan kepemimpinan berikutnya, aku diminta untuk menjadi fasilitator kayak gitu. Masukin aja di situ. Kalian pasti udah tahu semuanya lah hal-hal yang seperti itu, oke? Terus habis sertifikat ada publication. Nah, publication di sini ini alhamdulillah aku lumayan banyak ya teman-teman. Baik publikasi, kebanyakan di sini publikasi aku bersama dosen aku teman-teman dan sama tim volunteer aku kayak gitu. Publikasi buku, kemudian buku baik bersama tim volunteer, baik bersama dosen, kemudian selama pengabdian aku juga menghasilkan buku juga. Terus luaran skripsi aku juga menghasilkan buku dan artikel jurnal, submit jurnal, alhamdulillah submit di Sinta 3 aku masukin di situ teman-teman. Terus haki buku, haki karya apapun itu aku juga masukin di situ pada kala aku S1 gitu. Terus internship itu magang. Nah, pada saat kampus Merdeka itu launching kegiatan magang bla 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 itu aku juga ikutan teman-teman. Itu dan alhamdulillah aku diterima di salah satu universitas daerah Aceh kayak gitu. Itu selama 6 bulan aku internship di situ tapi secara online kayak gitu. Aku belajar banyak hal juga di situ. Itu aku juga masukin. Terus habis itu aku flashback lagi nih, ini tahun lama, tahun 2018. Kenapa kok aku masukin ini? Karena di sini ini menjelaskan tentang bahwa aku itu bisa membuat kebaya ya, traditional clothes yang semula dari bahan itu benar-benar udah bisa dipakai, udah bisa untuk di fashion show kan kayak gitu teman-teman. Itu aku juga jelaskan. Karena kenapa kok aku masukkan? Ini sedikit cerita ya teman-teman, sedikit. Jadi pada saat kita itu fokus pendidikan, ternyata kita tidak mengesampingkan skill-skill yang kita punya kayak gitu sih teman-teman. Jadi kita masukin aja, itu bagus, oke? Kalau kita nggak fokus hanya education aja, tetapi kita juga mengasah skill-skill yang kita punya untuk lebih ditingkatkan lagi. Itu sih teman-teman, oke? Terus berikutnya itu ada organization. Nah, ini organisasi banyak banget yang aku ikutin. Mungkin aku cerita dari yang paling bawah. Aku menjadi panitia gitu, aku juga ikutan. Itu bener-bener paling awal aku masuk kuliah, aku masukin aja kayak gitu. Tapi yang sejalan dan serumpun loh ya teman-teman, kan bisa pilih-pilih lah kayak gitu. Terus berikutnya itu ada aku keterlibatan menjadi anggota dan juga pengurus UKM Tari. Kemudian aku menjadi panitia vaksinasi, baik itu vaksinasi di kampus aku maupun di TVRI Yogyakarta pada kala itu, pada saat COVID-19. Terus habis itu aku juga menjadi sekretaris HMP, terus menjadi fasilitator kayak gitu, terus menjadi ketua HMP kayak gitu sih teman-teman. Itu organisasi yang ikuti. Terus berikutnya di bawahnya ada konferensi, summit, volunteer, course, dan workshop. Nah, konferensi semisal konferensi MUN, kalau kalian ada pernah ikut join ataupun konferensi lainnya, masukin aja teman-teman, itu bagus. Terus summit kayak gitu. Terus kegiatan volunteer baik nasional atau internasional, masukin aja kalau teman-teman pernah ikutan. Terus course, semisal kalau teman-teman itu kursus entah apapun yang mendukung teman-teman untuk meningkatkan ataupun mengasah skill kalian, masukin aja. Misal kursus bahasa Inggris, kursus semisal traditional clothes ataupun apa, masukin aja. Terus workshop kayak gitu, masukin aja, tapi ingat pilih-pilih ya teman-teman. Terus bawahnya lagi itu reference. Nah, reference ini jangan asal masukin nama-nama entah guru, entah dosen, entah pemangku jabatan
yang mungkin penting banget di diri kalian teman-teman. Sebelum kalian masukin nama-nama beliau, ingat teman-teman, izin dulu ke beliau. Oke, tanyakan beliau berkenan atau tidak. Karena kenapa? Pada kala nanti kita apply beasiswa, terus pada kala itu juga mereka menghendaki menghubungi mereka semua, beliau sudah tidak kaget lagi kayak gitu teman-teman. Gitu, dan beliau sudah siap akan menjawab pertanyaan dari pemberi beasiswa yang nanti teman-teman akan apply gitu ya teman-teman. Kayak gitu. Kalau aku di sini masukin ada 4 ya teman-teman, 3 dosen dan 1 pemangku jabatan yang penting di diri aku gitu. Terus berikut bawahnya ada skill. Nah skill ini mungkin teman-teman banyak banget lah skill yang kalian punya gitu. Kalau dari aku kayak semisal Microsoft Word, terus PowerPoint, Excel gitu, terus kemampuan leadership, kemudian public speaking kayak gitu, terus tradisional Japanese dance, terus cooking dan fashion designer. Karena dari pencapaian yang di atas tadi itu linear gitu, maksudnya serumpun, bukan serumpun sih, maksudnya masuk lah, make sense gitu lah teman-teman. Terus others lainnya gitu, misal kalau kalian itu menguasai bahasa apalah yang udah kalian kuasai bahasanya gitu. Kalau aku pernah ke Malaysia, terus aku cantumin aja bahasa Malaysia, terus Arabik karena background aku SMA itu agamis ya, jadi aku masukin Arabik karena aku sedikit bisa lah untuk bahasa Arabik kayak gitu. Terus English gitu. Terus hobinya kalian itu apa? Kalau aku sendiri itu ada singing, reading, terus football gitu aku suka kayak gitu. Terus basketball itu paling aku suka. Terus driving license itu aku masukin juga kayak gitu. Misal driving license A ataupun C itu masukin aja. Tapi kalau misal kalian nggak memasukin juga nggak apa-apa kayak gitu. Terus affiliate kayak gitu, aku pernah menjadi member dari Global Partner Nusantara karena pada kali itu aku menjadi Vistilika, terus aku ditarik untuk menjadi fasilitator seperti itu aku masukin. Terus selain itu juga aku juga menjadi sahabat Sri Lanka, dan aku menjadi sahabat Sri Lanka itu bukan semata-mata langsung bisa langsung masuk gitu ya teman-teman. Jadi ada tahapan dulu yang perlu kalian ikutin kayak gitu, dan alhamdulillah aku lolos. Terus pada kali itu aku juga ikut kegiatannya di Jakarta tahun 2023. Mungkin itu sih teman-teman. Dan sebelum aku tutup, aku menyampaikan ya teman-teman, apabila ada pertanyaan terkait tentang CV ataupun apapun itu, tolong ya teman-teman langsung di kolom komentar aja. Kalau mau DM boleh, tapi lebih prefer di kolom komentar aja teman-teman. Biar apa? Biar teman-teman yang semua itu tahu, jadi pertanyaan yang sama itu gak berulang lagi gitu sih teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Nanti aku berusaha untuk nunjukin CV aku, mungkin tidak sedetail dan segamblang itu, tapi teman-teman juga udah tahu lah maksudnya dari apa yang udah aku sampaikan. Mungkin itu semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. See you on the next video. Bye bye.